gampang saja, asal kita rutin, asal kita rajin, pasti bisa kaya. Apalagi kalau teman-teman milihnya itu broker yang tidak punya license. Nah, itu sudah pasti resiko kita untuk ditipu akan semakin besar. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Oke, jadi dalam video kali ini Andrew akan memberikan edukasi sekaligus memberikan jawaban atas salah satu TikToker atau YouTuber atau disebutnya influencer lah yang berinisial TR yang diduga memberikan informasi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman di dalam industri trading forex, yang dia menyebutkan tentang topik price feed pada broker forex. Nah, jadi Andrew sudah nonton videonya dan Andrew sebagai edukator yang dia minta juga, yang dia sebutkan dalam video, dia minta untuk di-tag lah edukator-edukator tersebut. Nah, Andrew sudah nonton dan Andrew merasa sebagai edukator, Andrew punya kewenangan atau punya satu kewajiban untuk menjawab dari edukasi yang diberikan oleh influencer tersebut. Jadi dia bertanya, apakah jika memiliki uang 10 triliun dan transaksi di dalam, dia sebutkan khususnya itu di gold, apakah bisa menggerakkan market? Nah, khususnya itu tentu ini masih berhubungan dengan industri forex, walaupun yang dia contohkan itu adalah di gold, tapi sama saja. Andrew akan jelaskan dengan PowerPoint yang Andrew sudah buat supaya teman-teman mendapatkan edukasi yang lebih detail dan juga edukasi yang lebih terpercaya dari memang di bidangnya. Jadi Andrew pesannya begini teman-teman, kita sebagai edukator atau kita sebagai influencer atau kita sebagai content creator lah jangan sampai kita gara-gara pengen viral, jangan sampai kita gara-gara ingin mencari sensasi. Kita tahu bahwa memang untuk mendapatkan viral, untuk mendapatkan perhatian, kita memang harus membuat sensasi. Tetapi jangan sampai mengurangi bobot dari informasi yang disampaikan. Jadi itu Andrew pesan untuk semua influencer, baik itu influencer apapun, jangan sampai gara-gara kita pengen viral, kita pengen AdSense, kita pengen cari traffic, tapi kita mengurangi bobot dari informasi yang kita sampaikan, bahkan terkesan untuk menantang informasinya itu seakan-akan menyudutkan bagi broker forex. Walaupun Andrew bukan broker forex tapi karena ini berada di dalam industri yang Andrew kerjakan, Andrew terpanggil untuk menjawab. Nah, demikian. Oke, jadi Andrew sudah buat PPT-nya sekaligus Andrew menjawab. Pertanyaannya dari influencer tersebut, apakah trading forex bisa membuat kaya? Itu pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat-sangat mudah sekali untuk dijawab, bahwa jangankan trading forex, kita menjadi pemulung aja, atau kita mau jualan sembako aja, atau kita mau kerja yang istilahnya gampang saja, asal kita rutin, asal kita rajin, pasti bisa kaya. Hanya memang ukuran kaya itu kan beda-beda. Dari setiap orang kan ukuran kaya itu beda-beda. Ada yang menurut orang lain dia sudah punya rumah, punya mobil, dia sudah merasa kaya. Ada yang orang itu merasa bahwa dia itu harus punya Lamborghini baru merasa kaya. Jadi ukuran kekayaan itu tidak ada. Tetapi apabila ditanya, apakah trading forex bisa membuat kaya? Sudah pasti bisa. Tergantung ukuran dari masing-masing individu. Sekarang yang tanya dulu, definisi kaya itu apa? Nah, jadi harus ada satu patokan yang jelas. Dan kita tahu bahwa banyak sekali trader-trader di dunia ini, yang trading forex maupun trading gold, mereka kaya. Bahkan kalau yang disebut salah satu trader yang paling kaya di dunia yang mereka trading forex itu adalah George Soros. Itu kayanya luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu terjebak dengan pertanyaan apakah trading forex bisa membuat kaya. Jadi seakan-akan trading forex tidak bisa buat kaya. Padahal jangankan trading forex,
kita jualan hal-hal yang kecil pun itu bisa buat kaya, teman-teman. Nah, hanya memang ya di sini Endo sudah kasih tanda trading forex bisa membuat kaya, tetapi tidak dengan cepat. Nah, ini memang yang banyak juga kesalahan. Mayoritas dari trader itu dia gagal karena dia pengen kaya dengan cepat. Nah, ketika seorang trader ingin kaya dengan cepat, ya, maka hasilnya adalah dia akan mengalami risiko atau dia akan mendapatkan risiko juga jauh lebih cepat. Itu jawaban Andrew. Nah, sekarang mari kita bongkar rahasia broker forex yang kemarin disinggung-singgung oleh influencer tersebut. Oke, sekarang Andrew akan jelaskan rahasia di balik trading forex. Nah, pertanyaan dari influencer tersebut, apakah jika seorang trader memiliki uang 10 triliun ketika dia trading akan bisa menggerakkan harga di market? Jawabannya jelas nggak bisa. Kenapa? Satu, volume transaksi forex itu mencapai 6.000 triliun sampai itu 6.000 sampai 7.000 triliun per hari dalam dolar. Jadi kalau ada trader dia trading di broker ya, lalu dia trading hanya dengan uang 10 triliun, itu masih sangat-sangat kecil, belum bisa menggerakkan harga market. Lalu disinggung juga mengenai price feeding. Jadi istilah price feeding ini mungkin ada beberapa teman-teman juga mendengarkan ini adalah hal baru. Tapi ini adalah cara kerja pasar forex di mana kita di sini memang yang kita perjualbelikan adalah kontrak. Jadi bukan fisik. Ya, teman-teman. Lagi pula logikanya kalau dia punya 10 triliun, ngapain dia trading pakai margin? Ngapain dia trading pakai kontrak? Ngapain dia trading pakai leverage? Langsung aja dia trading di fisiknya. Nah, itu logikanya. Jadi itu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, forex itu adalah pasar derivatif atau kontrak. Jadi tidak ada perdagangan fisik pada pasar ini. Jadi buat investor tersebut yang bilang, oh kalau saya punya uang 10 triliun, saya masukin ke dalam broker, biar dia beli 10 triliun emas ya dalam kontrak tersebut. Apakah bisa menggerakkan market? Tentu nggak bisa. Tadi alasannya Endo sudah sebutkan, itu masih kecil dan juga ya karena di sini yang kita transaksikan adalah kontraknya. Nah, lalu selanjutnya adalah risiko dan manajemen uang. Hukum perdagangan selalu berlaku, belilah rendah, jualah tinggi, teman-teman. Jadi itu adalah cara untuk kita melakukan transaksi forex. Nah, di dalam forex trading, kita bisa juga ketika harganya turun ke bawah, kita bisa melakukan open sell. Ketika harga turun, baru kita melakukan close buy. Itu adalah transaksi dua arah. Itu sebagai tambahan aja, teman-teman. Ya, supaya Andrew memberikan edukasi itu lengkap, teman-teman. Jadi nggak sepotong-sepotong. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salah kaprah. Wah, kalau kita trading di broker dengan uang 10 triliun, kita beli 10 triliun emas di dalam kontraknya, wah ini kok nggak bisa menggerakkan harga? Ya inilah jawabannya. Ya itu teman-teman. Nah, Andrew akan perdalam lagi mengenai price feeding dalam trading forex. Apa itu definisi price feeding? Price feeding adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana harga di pasar forex terbentuk. Itu adalah memang harga dari pasar forex. Dan teman-teman ingat, kalau harga di dalam pasar forex, walaupun yang diperdagangkan adalah kontrak atau futures, ini adalah harga yang sama dengan harga di broker-broker lain. Atau teman-teman bisa mengambil harga, kalau misalnya teman-teman nggak percaya dengan broker tertentu, teman-teman bisa mencari harga di broker lain, ya itu pasti kurang lebih sama. Asalkan ingat, brokernya adalah broker yang regulasinya bagus, dan juga broker yang punya review yang bagus. Ya memang itu bisa katakan ada saja 1-2 broker yang memanipulasi harga, ya ada. Ya jadi dalam hal ini juga kita sebagai trader, kita sebagai investor harus pinter-pinter juga dalam memilih broker. Lalu price finding versus price feeding. Ini mirip dengan price finding di pasar saham, namun ada perbedaan karena pasar forex bersifat desentralisasi. Jadi memang pasar forex itu tidak ada yang bisa kontrol. Tidak ada yang bisa memonopoli karena begitu luas, begitu banyak pihak yang terkait di sana. Ada bank sentral, ada institusi keuangan, ada trader profesional, ada trader retail. Jadi sangat besar sekali dan tidak bisa digoreng-goreng seperti saham. Dan sekali lagi, influencer tersebut bilang itu kan rahasia. Bukan, itu bukan rahasia. Sekarang Andrew jawab, itu bukan rahasia broker forex, itu adalah rahasia umum. Hanya buat orang-orang yang mungkin baru atau dia kurang keterbatasan informasi,
Jadi apa yang disampaikan oleh influencer tersebut berasa itu adalah satu rahasia, padahal bukan. Itu bukan rahasia, teman-teman. Itu adalah cara kerja pasar forex pada umumnya. Lalu, Andrew akan menjawab juga mengenai mitos dan fakta dalam trading forex. Forex trading atau trading forex memerlukan keahlian. Jadi tidak seperti pasar saham, trading forex memerlukan beberapa pengalaman dan keahlian. Nah, pada dasarnya semua bidang memang kita pasti butuh ya yang namanya skill dan knowledge. Tetapi tidaklah ya kita harus menjadi seorang profesor, kita harus menjadi seorang penulis, kita harus menjadi seorang analis yang luar biasa untuk kita bisa melakukan trading forex. Jadi cukup teman-teman belajar dengan konsisten, pelajari basic-basicnya, punya knowledge-nya, ya teman-teman sudah bisa. Jadi nggak perlu yang harus ahli-ahli khusus, itu nggak perlu lah teman-teman. Lalu apa perbedaan trading forex dengan trading saham? Nah, perbedaannya adalah trading forex itu bersifat global, sementara saham itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan lokal di negara tersebut. Nah, jadi kalau forex itu kan adalah perdagangan mata uang asing, ya. Jadi sekali lagi tidak bisa dikontrol atau dimonopoli oleh salah satu pihak, ya. Termasuk dengan apabila ada orang super kaya yang punya 10 triliun dia bisa kontrol forex, enggak. Itu masih terlalu kecil, ya. Apalagi kita trader retail. Nah, lalu juga Andrew mau meluruskan bahwa ya forex itu suksesnya tidak cepat datang, butuh proses. Jadi kalau ada satu oknum, ada satu edukator yang bisa memberikan kesuksesan dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, dalam waktu yang instan dalam trading forex, ya itu tentu adalah Pak Iming-Iming. Ya, kita harus hindari ya edukator yang seperti itu. Jadi statement Andrew adalah tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan waktu di semua bidang. Bidang apapun, baik itu properti, insurance, semua ya, mau kita dagang apa, dagang apapun, kita butuh proses, kita butuh waktu. Untuk bisa sukses itu butuh step-stepnya, butuh perjalanan. Jadi semua trader forex itu pasti pernah merasakan kegagalan sebelum menuai keuntungan. Itu memang lazim, ya. Bahkan jangan kita ngomong trading forex, kita mau buka usaha apapun ya pasti ada risiko gagal. Bahkan teman-teman tahu orang sukses itu adalah orang sukses, mereka itu sudah mengalami kegagalan berkali-kali sehingga ketika mereka sukses, mereka bisa bercerita bagaimana mereka sukses karena mereka sudah mengalami kegagalan berapa kali. Dan ingat, mereka gagal, mereka bukan artinya adalah kiamat, tapi mereka belajar dari kesalahan sehingga mereka bisa sukses. Bahkan Andrew tahu, tidak ada orang sukses tanpa pernah gagal, ya, nggak ada. Semua pasti pernah gagal dulu. Yang hebat adalah ketika dia gagal, dia bangkit lagi. Nah, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya, ya di sini juga Andrew harus menjelaskan perbedaan antara trading forex versus komoditi, khususnya yang disebut adalah emas. Nah, yang pertama ya teman-teman, forex adalah investasi yang banyak dalam satu mata uang, sementara emas itu adalah terkait pada nilai aset fisik, komoditi. Jadi forex itu lebih ke arah mata uang, foreign exchange, sementara kalau emas itu termasuk komoditi. Yang kedua, forex lebih liquid. Karena apa forex lebih liquid? Karena forex itu memiliki volume trading yang jauh lebih besar daripada emas. Dan ketiga, forex itu lebih volatile. Karena volume tradingnya lebih besar, pergerakan harga di pasar forex dan dapat sangat cepat dan volatile, teman-teman. Andrew lanjut lagi. Lalu, bagaimana cara kita mitigasi, ya, mitigating risk in trading forex? Nah, jadi yang pertama, teman-teman harus ketat pada aturan risiko yang ditentukan. Semua trader harus menetapkan batas atas dan batas bawah dalam kerugian. Artinya, ketika kita ingin trading forex, kita harus memiliki trading plan. Trading plan itu terdiri atas apa? Pertama, di mana kita mau entry. Apakah kita mau entry, mau buy, atau sell? Ketika kita sudah memutuskan entry, kita buat di mana kita boleh atau di mana kita akan menerima resiko. Dalam hal ini kita bisa pasang stop loss. Nah, tetapi dalam hal misalnya kita ambil posisi ternyata harga searah, di mana kita harus exit dalam keadaan profit. Jadi ini harus diperhitungkan dulu, harus dibuat dulu sebelum kita trading. Dan tentunya kita harus konsisten dengan trading plan yang kita buat. Itu sudah sering sekali Andrew sampaikan bahwa dalam kita melakukan sebuah trading sama dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Kita harus punya rencana, kita harus punya trading plan. Di mana kita mau entry, apakah kita mau beli, apakah kita mau jual, di mana kita harus stop loss, di mana kita harus take profit, itu ada semua. Kita harus buat juga. Dan yang selanjutnya, ya teman-teman harus pelajari, jangan cuma
analisa teknikal, tapi juga pelajari tentang fundamental. Perhatikan berita-berita faktor ekonomi global yang dapat mempengaruhi harga. Perhatikan data-data ekonomi, sentimen-sentimen market, ya semua harus diperhatikan. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan broker yang terpercaya. Oke, broker yang terpercaya itu broker yang seperti apa? Satu, punya regulasi. Kalau di Indonesia tentunya broker tersebut harus memiliki regulasi dari Bapepti. Dan juga harus memiliki, selain memiliki regulasi, harus memiliki reputasi. Nah, kalau reputasi, teman-teman bisa cek dari review-review yang teman-teman sudah lakukan riset sendiri. Kita bisa lihat skornya di forum-forum, kita bisa lihat apakah komplain-komplainnya itu berat, apakah ini pernah terjadi fraud, itu kita bisa cek sendiri. Jadi kita sendiri sebagai trader harus bisa memiliki analisa untuk memilih broker. Apalagi kalau teman-teman milihnya itu broker yang tidak punya license. Nah, itu sudah pasti resiko kita untuk ditipu akan semakin besar. Jadi jangan sampai salah pilih juga, teman-teman. Lalu yang ketujuh, ya, bagaimana panduan menjadi trader forex yang sukses? Yang pertama, teman-teman harus wajib tingkatkan kemampuan analisa. Nah, analisa itu ada dua. Yang pertama adalah analisa teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental, dan kedua analisa ini harus kita gabungkan untuk membuat keputusan yang jauh lebih baik dalam hal kita membuat satu trading plan atau kita membuat keputusan-keputusan dalam transaksi kita. Lalu yang kedua, teman-teman harus selalu update dengan informasi-informasi yang terbaru. Nah, teman-teman bisa upgrade diri teman-teman ya dengan cara teman-teman baca buku, ya teman-teman ikut kursus, teman-teman nonton video YouTube. Buat teman-teman yang suka baca atau browsing, silakan kunjungi website www.profittraining.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel gratis yang bisa membuat kalian lebih pintar. Buat teman-teman yang suka nonton, nggak suka baca, nah teman-teman silakan buka YouTube Profit Training. Kita banyak sekali memberikan edukasi-edukasi gratis. Ya, jadi kitanya sendiri harus mau upgrade, kitanya sendiri harus punya kemauan untuk upgrade diri kita. Yang ketiga, sebelum kita melakukan real trading, teman-teman harus melakukannya dengan akun demo. Nah, teman-teman gunakan akun demo, teman-teman latihan untuk menguji apakah trading plan kalian yang kalian pelajari sudah bagus. Apakah trading plan kalian probability-nya sudah bagus? Gunakanlah akun demo. Nah, setelah kita lolos menggunakan akun demo, biasanya itu sih kasih suggestion, ya teman-teman gunakan akun demo, artinya kan nothing tulus. Gunakan akun demo, misalkan teman-teman dalam waktu sebulan trading 10 kali transaksi. Coba cek, kita catat di buku berapa yang salah, berapa yang benar. Saran Endo adalah teman-teman harus konsisten bisa mendapatkan benarnya itu di atas 6 atau 60% probability-nya. Dan salahnya tidak boleh lebih dari 40%. Apabila teman-teman sudah bisa mendapatkan konsistensi, probability-nya adalah 60% ke atas, barulah teman-teman lanjut. Teman-teman lanjut ke akun real. Nah, begitu kita masuk akun real, berarti sudah ada risiko yang ditanggung. Betul ya? Ketika teman-teman sudah masuk akun real, Endo sarankan jangan menggunakan akun yang lot yang besar dulu. Teman-teman bisa mulai dari akun sen. Teman-teman bisa mulai dari akun sen sama. Teman-teman ulangi. Konsisten dalam mendapatkan probability 60% dari 10 kali transaksi. Kita lihat 1 bulan berapa probability-nya. Nah, kalau lolos, barulah teman-teman naik ke mikro. Mikro itu adalah lotnya 0,01. Sama, teman-teman ulangi lagi apakah probability kalian dari 10 kali transaksi bisa mendapatkan 60% ke atas. Konsisten. Nah, kalau sudah bisa, teman-teman naik ke lot yang mini. Mini itu 0,1. Nah, dari lot yang mini, teman-teman lakukan hal yang sama, barulah ketika teman-teman lolos di akun yang mini, barulah teman-teman masuk ke akun yang reguler, yaitu lotnya itu adalah 1 lot. Jadi, semuanya itu bertahap. Tahapannya itu, teman-teman. Latihan, uji coba, dan selalu sama kayak kita sekolah. Ya, kita sekolah kan nggak langsung kuliah. Ada yang TK dulu, ada yang SD dulu. Ya, habis SD kita masuk ke SMP, dari SMP kita masuk ke SMA, dari SMA baru bisa lah masuk ke university. Tidak ada satupun orang yang tanpa TK, SD, SMP, SMA langsung university. Nggak ada, teman-teman. Jadi memang step itu harus kita lakukan. Nah, yang keempat, teman-teman harus ciptakan rencana trading yang jelas alias trading plan. Buat rencana trading yang konsisten dan tentunya untuk menghindari kerugian yang besar. Kebanyakan ya orang-orang itu masuk ke dunia trading forex, mereka itu ya tadi di awal itu sudah sebutkan, mereka itu pengen cepet kaya, pengen cepet sugih, pengen cepet beli Lamborghini, pengen cepet beli rumah, pengen cepet, semuanya serba cepat, serba instan, dan itu nggak ada. Justru ketika kita punya mindset semuanya pengen cepat, maka yang kita dapatkan adalah kita akan bertemu risiko juga dengan cepat. Bahkan kalau kita buat mie instan pun, mie instan itu kan artinya mie yang instan.
membutuhkan waktu 3 menit. Tetap butuh waktu. Jadi bukan berarti kita pengen makan mie instan dalam waktu 1 menit jadi, nggak bisa. Itu masih garing sekali. Butuh waktu 3 menit. Lazimnya itu butuh waktu 3 menit, teman-teman. Nah, jadi itu, teman-teman. Jadi butuh waktu, butuh juga sabaran, teman-teman. Lalu bagaimana apabila kita mengantisipasi dalam risiko trading forex? Nah, Andrew sudah sampaikan bahwa dalam semua bisnis pasti mengandung yang namanya risiko. Hanya memang risikonya itu ada yang besar, ada yang kecil. Karena dalam trading forex ini kita bisa mendapatkan return yang besar, otomatis risikonya juga besar. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa trading forex mendapatkan return yang besar dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Yaitu harus belajar dan teman-teman harus selalu upgrade diri kalian. Lalu yang selanjutnya teman-teman harus bisa melindungi modal. Jadi dalam trading forex tidaklah penting seberapa cepat Anda bisa mendapatkan profit, seberapa banyak Anda mendapatkan profit, tetapi bagaimana kita yang pertama itu, bagaimana kita trading jangan sampai loss dulu. Mindset itu jangan pikir, wah saya ini harus dari $1.000 jadi $10.000. Jangan. Tapi bagaimana kita trading $1.000 ini nggak hilang. $1.000 ini tidak loss. Itu dulu yang diutamakan. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan lot yang kecil dulu. Dan juga harus menggunakan leverage juga, itu jangan terlalu besar. Karena leverage itu sebagai pedang bermata dua. Terlalu besar, tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan modal kita, juga itu bisa menjadi bumerang buat kita. Yang kedua, ya perhatikan berita dan volatilitas. Perhatikan berita-berita dan faktor-faktor ekonomi global yang dapat mempengaruhi harga. Ingat ya, volatilitas dapat datang dari apapun termasuk data ekonomi yang diterbitkan. Teman-teman bisa cek di Forex Factory atau di Investing atau dimanapun, itu banyak sekali data-data ekonomi yang selalu update. Dan itulah yang bisa menggerakkan market. Jadi bukan masalah punya uang 10 triliun dia bisa menggerakkan market apa enggak. Yang bisa menggerakkan market itu yang sudah pasti adalah suku bunga, NFP, retail sales, CPI, itu yang bisa menggerakkan market. Dia bisa menggerakkan market naik atau turun ya dari data ekonomi. Jadi kita bukan belajar bagaimana kita mendapatkan uang 10 triliun kita masukin ke dalam broker forex lalu kita trading semuanya kita mau menggerakkan market. Bukan begitu. Itu salah, teman-teman. Nah, lalu teman-teman juga harus bisa melindungi modal dan bekerja sama dengan broker forex yang punya regulasi. Tadi Anda sudah sampaikan bahwa jangan sampai kita salah pilih broker juga. Pilih broker yang memiliki regulasi. Kalau di Indonesia itu adalah regulasi dengan Bapepti. Setelah itu teman-teman juga cek reviewnya. Apakah dia punya komplain, apakah dia punya problem, apakah dia pernah terjadi fraud, apakah ada oknum-oknum di dalam broker tersebut yang menjalankan usahanya dalam menjalankan tugasnya salah. Nah, jadi itu teman-teman harus cek, harus punya license dan reputasi yang baik ya, teman-teman. Yang selanjutnya, bagaimana cara memilih broker forex yang terbaik? Tadi Endo sudah sampaikan, satu, teman-teman lihat regulasi. Kalau di Indonesia itu Bapepti, kalau misalnya teman-teman di Australia atau teman-teman orang Indonesia yang mau pakai broker luar negeri, ya teman-teman bisa pakai broker yang under ASIC, itu untuk Australia, dan intinya mereka itu harus punya regulasi di negara-negara mereka beroperasi. Lalu teman-teman juga harus pertimbangan selanjutnya adalah jenis rekening. Nah, jenis rekening ini adalah apakah teman-teman mau trading dengan STP atau ECN. Akunnya itu mau standar, mau konsen, atau akun apa. Teman-teman bisa pilih sendiri. Leverage-nya berapa, fiturnya apa, spread-nya berapa, fee-nya berapa. Karena itu sangat beragam sekali. Nah, lalu ada biaya dan spread ya. Jadi memang broker forex itu adalah perusahaan komersial. Pastilah mereka itu mau untung. Paham ya? Jadi jangan sampai teman-teman terjebak karena teman-teman tahu bahwa ketika kita trading forex ada biaya dan spread. Jadi ketika ada broker yang memberikan spreadnya 0, fee-nya 0, maka pertanyaannya broker tersebut untungnya dari mana? Tadi Endo sudah sebutkan bahwa kalau broker forex itu adalah perusahaan komersial. Mereka itu tetap mau cari untung. Mereka itu tetap mau cari revenue. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan revenue? Cara mereka itu mendapatkan revenue broker forex yang benar adalah dari fee dan juga spread. Bukan dari kekalahan klien, bukan dari kekalahan trader. Ya, memang Endo akui ada beberapa broker yang mereka itu sebagai market maker. Atau mereka itu sebagai kasarnya ya, kita sebut itu kasarnya ada sebagai bandar. Di mana apabila tradernya profit, uangnya itu dari broker. Sehingga ketika teman-teman masuk ke broker yang seperti itu, maka kita akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena broker tersebut dengan segala cara akan melakukan kecurangan untuk membuat kita kalah. Tetapi ada juga broker-broker yang memang menjalankan usahanya dengan baik.
yaitu mereka adalah commission house, bersih. Mereka bukan bandar, mereka tidak market maker, ya. Mereka itu benar-benar commission house ada. Jadi ketika kita profit, ya benar-benar uangnya itu dari market melalui liquidity provider. Jadi bukan dari broker. Jadi broker pun ketika kita mendapatkan keuntungan, dia juga happy gitu loh. Nah, jadi kita harus menggunakan broker yang ini. Jangan broker yang bandar, jangan broker yang market maker. Itu maksud Andrew. Dan Andrew sarankan, karena kita memang mau mendapatkan biaya yang rendah, biaya yang apa istilahnya, kalau bisa nol, ya itu jangan ya. Pilih broker bukan masalah rendah-rendahan, tapi adalah pilih broker yang memberikan spread dan biaya yang wajar. Karena ketika ada satu broker yang memberikan spreadnya 0, fee-nya 0, pertanyaan Andrew adalah mereka untung dari mana? Kalau dia memberikan swapnya 0, spreadnya 0, fee-nya 0, ya bisa jadi itu malah broker bandar karena dia mengharapkan atau dia mengambil keuntungan dari kekalahan customer. Saran Andrew sekali lagi, pilihlah broker yang wajar. Dia memberikan fee wajar, dia mengenakan spread yang wajar, ya, dan tentunya ya sekali lagi ada regulasi dan juga ada reputasi yang bagus, ya, itu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kesulitan untuk pilih broker, ya sudah lebih baik konsultasi aja ke Andrew, ya silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita bisa berikan rekomendasi-rekomendasi broker yang istilahnya adalah mereka itu memberikan fee dan spread yang wajar, ya. Mereka itu punya reputasi yang bagus dan tentunya punya regulasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memperkecil kerugian di trading forex. Nah, teman-teman, apabila teman-teman sudah pernah mengalami kegagalan, teman-teman harus belajar dari kesalahan sebelumnya, alias evaluasi. Ya, jadi pengetahuan teman-teman untuk menghindari kerugian besar harus didapatkan dari pengalaman masa lalu. Jika teman-teman punya pengalaman masa lalu. Tapi kalau teman-teman belum pernah trading sama sekali, artinya teman-teman belum punya pengalaman. Teman-teman belum punya masa lalu, teman-teman belum ada bahan untuk evaluasi. Nah, teman-teman bisa belajar dari teman-teman yang gagal. Kesalahan dia seperti apa. Lalu, jangan sampai teman-teman mengulangi kesalahan yang sama. Justru, Andrew yang membuat video-video seperti ini, karena Andrew tahu kegagalan-kegagalan trader itu pada umumnya awalnya seperti apa. Makanya, supaya teman-teman tidak mengulangi atau mendapatkan kegagalan yang sama seperti orang lain yang pernah gagal, maka Andrew jelaskan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman terapkan strategi yang bersifat defensif. Nah, tadi Andrew sudah sampaikan ya, dalam trading itu bukanlah hal yang penting seberapa cepat kita mendapatkan profit yang banyak, seberapa cepat kita mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan modal, jangan sampai mengalami risiko. Itu dulu. Kalau teman-teman sudah bisa bertahan dengan modal yang ada, tentunya baru yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan gain, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan. Tetapi yang banyak sekali orang lain jalankan adalah mereka itu mindsetnya bagaimana supaya cepat kaya, bagaimana supaya cepat profit, bagaimana supaya cepat cuan, bagaimana supaya cepat beli rumah, cepat beli Lamborghini. Itu salah. Jadi ketika kita sudah punya mindset pengen cepat, pengen instan, nantinya kita malah akan mengabaikan risiko. Ketika kita mengabaikan risiko, maka risiko akan lebih cepat muncul. Itu teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman wajib disiplin dan sabar. Semua bidang apapun ya, teman-teman wajib disiplin dalam menjalankan trading plan dan sabar. Ya, sabar itu ya memang butuh proses, butuh waktu. Tetap disiplin dengan rencana trading yang dibuat. Modal awal juga teman-teman kalau misalnya sulit bisa hilang ya, itu dalam waktu singkat jika kurang sabar, alias yaitu mau cepat. Dan nah ini juga masih related, yaitu jangan terlalu berambisi. Jangan mencoba untuk memaksakan mendapat keuntungan yang besar. Terkadang profit yang kecil namun lebih konsisten itu lebih baik, teman-teman. Nggak apa-apa, kita trading forex sebulan profitnya 10% tapi konsisten setahun. Daripada teman-teman profitnya itu sebulan 100% tetapi dalam waktu 3 bulan MC. Tentu itu lebih kurang baik ya. Jadi lebih baik adalah kita untungnya kecil tetapi jangka panjang konsisten. Itu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ya, bagaimana sih memulai trading forex untuk pemula? Satu, teman-teman wajib kenali pasar forex. Memahami latar belakang dan cara kerja pasar forex sangat penting sebelum memulai trading. Dan yang kedua adalah mempelajari analisa teknikal dan fundamental, mengembangkan kemampuan analitik untuk membaca grafik dan memahami tren sangat penting untuk memperkecil risiko kerugian.
Dan yang ketiga, ya teman-teman harus bisa menemukan trading plan, bangun rencana trading Anda sendiri, bangun strategi trading Anda sendiri yang cocok dengan gaya trading Anda. Biasanya teman-teman harus perhatikan kira-kira modal berapa sih yang teman-teman mau pakai, lalu tradingnya di pair apa, dan kita trading itu mau jangka waktu apa, apakah short term atau apakah medium term, long term, itu harus teman-teman tentukan sendiri. Nah, jadi dengan cara seperti itu, tentunya probability kita akan jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain. Jadi, kembali balik, apakah trading forex bisa membuat kaya? Jawabannya bisa, asalkan teman-teman pelajari semua materi di dalam ini, teman-teman pahami, Endo jamin ya, Endo pastikan teman-teman akan jauh lebih kaya daripada keadaan Anda sekarang. Itu juga menjawab bagi influencer, bagi TikToker, YouTuber inisial TR, itu menjawab, Endo sudah jawab. Oke? Nah, buat yang penasaran mungkin TR itu siapa, silahkan tag aja di video ini supaya dia nonton dan dia bisa mendapatkan edukasi dari memang kita adalah praktisinya. Kita memang setiap hari bergerak di dalam industri forex trading. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih belum paham, masih belum ngerti, masih ada yang kurang jelas, silakan ya nonton video ini berulang-ulang. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton video ini berulang-ulang, masih kurang paham, masih nggak paham juga, silakan kirimkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Andrew akan baca satu persatu pertanyaan teman-teman, dan Andrew akan selalu replay pertanyaan teman-teman satu persatu. Dan Andrew selalu senang membaca komentar yang masuk, dan Andrew dengan senang hati akan selalu membalas komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke? Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau teman-teman punya masukan yang lebih private, silakan kirimkan Telegram atau WhatsApp di 081599108880 supaya Andrew juga bisa jawab dengan ruang private juga. Oke? Nah, buat teman-teman, karena ini adalah materi yang sangat-sangat baik tujuannya, dan ini materi yang sangat bermanfaat, silakan share materi ini ya, bahkan kalau bisa dikirimkan ke influencer tadi supaya dia juga nonton dan dia bisa mendapatkan jawaban dari praktisinya. Jadi konten yang dia buat itu tidak disalahartikan oleh trader-trader pemula atau disalahartikan oleh orang lain ya. Jadi jangan seakan-akan broker forex itu price feeding itu jelek, atau seakan-akan kalau kita punya uang 10 triliun pun itu nggak akan bisa mempengaruhi market. Ya gimana sih, memang nggak bisa ya, orang tradingnya kontrak kok. Lagi pula sekali lagi, kalau dia punya uang 10 triliun, ngapain trading pakai margin? Trading aja fisiknya, beli emas kiloan, beli uangnya di money changer, ngapain di trading pakai margin? Oke, paham ya? Jadi sampai situ saja ya edukasi Endo, sekali lagi supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Share video ini supaya kerabat kalian, saudara kalian, teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang benar dan pemahaman yang benar dari praktisi. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits!